Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ya, pada pagi hari ini kita akan sama-sama berdiskusi untuk membuat keyakinan kelas di kelas 10 ini. Ya, apakah keyakinan kelas itu ada yang tahu? Silakan. Ya, keyakinan kelas itu seperti apa? Silakan, ada yang tahu barangkali keyakinan kelas itu seperti apa? Silakan, anak-anak, siapa yang tahu? Ya, Mas Daniel, kenapa senyum-senyum? Ayo, keyakinan kelas itu seperti apa? Keyakinan kelas, apakah sama dengan peraturan kelas? Sama. Apakah sama dengan peraturan kelas? Kalau kalian memahami peraturan itu seperti apa? Salah satu contoh, kalau disebutkan barangkali sebelumnya peraturan kelas itu seperti apa? Salah satu, angkat tangan. Siapa? Yang benar-benar ya, Mas. Kenapa? Selalu menjaga kebersihan. Oke, yang lainnya. Tadi mbaknya bilang apa? Tidak boleh tidur. Oke, itu adalah salah satu peraturan di kelas kalian. Ya. Jadi kalau saya bilang perbedaan antara keyakinan kelas dengan peraturan lebih pada bahasa yang digunakan. Ya. Kalau peraturan biasanya selama ini kan kita menggunakan kata atau kalimat tidak boleh, dilarang, gitu ya. Nah, kalau keyakinan kita lebih menggunakan kalimat positif. Ya. Tadi seperti Mas yang tadi disampaikan tadi, menjaga kebersihan. Apakah bisa disebutkan kalimat positif? Oke. Kalau Mbak tadi menyebutkan apa? Tidak boleh tidur. Apakah itu bisa disebut dengan kalimat positif? Nah, berarti itu nanti akan harus diganti menggunakan kalimat yang positif, gitu ya. Nah, mari kita bersama-sama berdiskusi membuat keyakinan kelas di 10.4 ini. Nah, semuanya agar kelas ini tercipta suasana yang kondusif. Ya, kita membuat suatu kesepakatan keyakinan kelas di kelas 10.4 ini. Sepakat gitu ya? Oke. Nah, kali ini Winda akan membagikan sticky note. Ya, silakan dituliskan keyakinan kelas yang ingin kalian katakan. Mungkin penekanan selama ini itu mungkin bisa disampaikan di kelas di sticky note ini yang bisa menjadi keyakinan kelas bersama, yang bisa yang nanti akan disepakati bersama di kelas ini. Ya, oke. Mungkin berikan, silakan nanti bila cukup berikan waktu 5 menit cukup ya untuk menentukannya. Oke. Baik, terima kasih sudah menuliskan keyakinan kelas untuk versi kalian. Di sini Winda lihat sekilas ada beberapa hal yang sama. Ini coba Winda kelompokkan ya. Sudah Winda kelompokkan menjadi beberapa kategori. Kategori yang pertama coba Winda bacakan ya. Berbicara yang santun, menjaga lisan dan perbuatan di kelas, tidak berkata kasar. Ternyata masih ada yang menggunakan kalimat tidak. Oke, nanti coba kita ubah ke dalam kalimat positif ya. Bertutur kata sopan, tidak berbicara dan bernada tinggi. Oke, mendengarkan. Itu kelompok pertama ya. Ini kelompok pertama. Berarti bisa dituliskan seperti apa? Berbicara sopan dan santun. Ya. Berbicara sopan. Ya, oke. Next. Mendengarkan guru dengan hikmat saat menjelaskan. Mendengarkan guru menjelaskan, bertanggung jawab atas semua pelajaran, selalu memperhatikan guru saat menerangkan. Ini yang kedua. Ya, berarti bagaimana? Dituliskan seperti apa?
Menghargai guru saat pelajaran gitu ya. Saling menghargai gitu ya. Terus ini saling menghargai. Apakah ini berlaku hanya kepada guru saja? Berarti juga berlaku antar teman. Berarti terus saling menghargai di dalam kelas. Berarti antar sesama teman dengan guru, siswa kepada guru. Sepakat saya tulis saling menghargai? Oke. Next, di sini ada disiplin waktu, disiplin mengerjakan tugas, mengumpulkan HP tepat waktu, rapi, disiplin tepat waktu dan bertanggung jawab, tidak boleh telat masuk kelas, bergegas sholat saat adzan berkumandang. Oke, berarti boleh dituliskan seperti apa? Disiplin terhadap waktu, ya. Disiplin terhadap waktu. Oke, next. Berikutnya, ini cukup banyak. Berarti mungkin ini unek-unek kalian. Mengerjakan piket sesuai jadwalnya, menjaga kebersihan kelas, buang sampah pada tempatnya, melaksanakan piket kelas setiap sebelum pulang, membersihkan piket sebelum pulang setelah bagian piket, sebelum pulang harus melakukan piket jika tidak denda 50.000. Sebelum pulang maju dan berdiri dirapikan, harus membuang sampah pada tempatnya, membuang sampah pada tempatnya dan seterusnya. Oke, nah di sini karena keyakinan kelas, kita membuat suatu keyakinan kelas, berarti sebaiknya dihindari konsekuensi denda. Jadi kalau semisal ini sudah keyakinan kelas kita laksanakan bersama-sama, insya Allah tidak akan ada denda. Kalau denda berarti kira-kira ada pihak yang merasa dirugikan nggak? Ya, yang melakukan denda, yang mengeluarkan denda tersebut. Tetapi jika keyakinan kelas kita semua bersama-sama meyakini bahwa kita harus menjaga kebersihan kelas, kita harus piket, ya, menata rambut dan seterusnya. Apakah nanti ada yang denda? Apakah ada yang mengeluarkan denda nantinya? Jika semuanya sudah melaksanakan, apakah ada pihak yang mengeluarkan denda? Tidak. Apakah ada pihak yang tersakiti? Tidak. Nah, disinilah manfaat dari keyakinan kelas. Jadi semuanya tidak ada yang tersakiti. Ini berangkat dari kesadaran kita semua, gitu ya. Oke. Jadi berikutnya bisa kita tuliskan seperti apa? Terkait dengan ini tadi, piket, kebersihan dan seterusnya, bisa kita tuliskan seperti apa? Menjaga kebersihan kelas. Berarti dengan semua komponen kelas semuanya ikut bertanggung jawab menjaga kebersihan kelas, gitu ya. Berarti boleh saya tulis bertanggung jawab menjaga kebersihan kelas, termasuk piket dan terhadap waktu, disiplin, ya. Berikutnya tanggung jawab menjaga kebersihan kelas. Oke, semuanya saling bertanggung jawab menjaga kebersihan kelas. Next, menjaga kelas tetap kondusif. Apakah ini semua disepakati? Sepakat. Ya, Bu Indah berharap setelah di sini kalian semua bisa melaksanakan keyakinan kelas, karena ini berangkat dari kesadaran kalian semua membuat suasana kelas ini tetap kondusif. Ya, ini kan sebenarnya kan undang-undang kalian kan ya, lahir dari undang-undang kalian ingin menciptakan suasana di kelas ini menjadi kondusif dengan berangkat dari kesadaran masing-masing, tidak ingin adanya konsekuensi denda atau lain sebagainya. Jadi ini berangkat dari kesadaran kalian semua. Gitu. Disepakati? Oke, next. Siapa ketua kelasnya? Oke, Mas Akbar. Saya minta ini keyakinan kelas ini, resolusi ini disepakati, sudah disepakati oleh teman-teman kalian semua.
Dan saya minta ini dijelaskan lagi oleh ketua kelas sebagai perwakilan kelas. Itu Pak Adi. Oke. Silakan silakan Mas Afgan. Ketua kelas 10-4. Oke, silakan. Tulis sih Afgan. Oke, terima kasih Mas Afgan. Sekarang duduk kembali. Nah, kita semua sudah melakukan diskusi keyakinan di kelas. Yang diharapkan semuanya mulai dari sekarang melaksanakan keyakinan kelas bersama ini, kelas kalian ini menjadi kondusif, gitu ya. Nah, setelah ini bisa diketik di tempel kelas sehingga semuanya bisa membaca dan semuanya satu kali mengingatkan. Seperti itu, Pak. Oke, terima kasih atas diskusinya hari ini, diskusi yang sangat. Ya, jadi anak-anak ini sekilas tentang trigonometri ya, persamaan trigonometri. Sudah paham semua? Bu, Putri makan, Bu. Putri makan. Mbak Putri makan. Sebentar Mbak ya, saya mau ngobrol sebentar. Mbak, saya barusan dengar kata Mbak Alisa Mbak Putri makan. Apa benar? Coba diceritakan Mbak. Soalnya tadi pagi kan aku kesiangan, jadi aku buru-buru nggak sempet sarapan, makanya sekarang lapar banget. Oh, memang Mbak Putri sarapan. Barusan makan di pelajaran Bu Indah. Iya. Ya, baik. Bu Indah tidak menyalahkan Mbak Putri karena memang makan itu suatu kebutuhan manusia, ya. Bu Indah tidak menyalahkan. Karena semua manusia tidak ada sempurna ya. Memang ada kalanya mereka kita semua berbuat salah, begitu. Menurut Mbak Putri, kira-kira Mbak Putri ini kenapa tidak makan pagi tadi? Soalnya tadi buru-buru bangunnya kesiangan, jadi nggak sempat. Baik, menurut Mbak Putri, dari tindakan Mbak Putri makan di kelas ini sesuai dengan kesepakatan kelas kita yang kemarin diusulkan bersama-sama? Enggak. Tidaknya di mana Mbak? Tidak sesuainya di mana? Soalnya nggak menghormati guru saat menerangkan. Oh, jadi menurut Mbak Putri ini tidak menghormati guru pada saat menerangkan, gitu. Baik. Kira-kira menurut Mbak Putri selanjutnya bagaimana supaya Mbak Putri tetap bisa makan, supaya tetap tidak lapar, dan supaya tetap mengikuti pelajarannya Bu Indah dan guru-guru yang lain barangkali. Gimana? Barangkali Mbak Putri punya solusi yang bisa ditawarkan ke Bu Indah. Biar bangunnya bisa lebih pagi, biar bisa sarapan. Terus kalau mau makan izin dulu. Oke. Jadi Mbak Putri menawarkan bangunnya bisa lebih pagi, bisa sarapan di rumah, atau jika tidak sempat sarapan di rumah, meminta izin dulu. Iya. Gitu. Baik. Kira-kira sekarang Mbak Putri masih lapar, masih ingin melanjutkan makannya, atau bagaimana? Masih, Bu, soalnya lapar banget. Oke. Baik, berarti Mbak Putri mau makan sekarang. Bu Indah beri kesempatan Mbak Putri makan, boleh makan di kantin. Bu Indah beri waktu kurang lebih 10 menit, cukup Mbak Putri untuk makan? Cukup, Bu. Baik, setelah ini Mbak Putri bisa menuju ke kantin untuk melanjutkan makannya. Ya, terima kasih. Ya, makasih Bu Ya, ya. jangan diulangi lagi Mbak ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri. Jadi setelah saya tadi berdiskusi dengan Bu Indah, saya jadi bisa belajar bahwa saya bisa mengatur waktu biar bisa bangun pagi, biar sarapan. Terus juga kalau mau makan itu izin dulu, nggak langsung makan. Apalagi kalau guru sedang menerangkan itu bisa izin dulu, nggak langsung makan aja. Terus juga bisa menghargai juga kalau guru menerangkan, nggak langsung
apapun yang kita lakukan itu nggak langsung kita lakukan, apalagi itu makan. Itu menurut saya sangat salah jika makan saat guru menerangkan. Udah sekian tanggapan dari saya. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, silakan dikerjakan ya tugasnya, silakan berdiskusi. Plastik. Apa sih ya? Kamu kuliah apa? Ngolah oplas, Korea gak jelas dilihat terus. Orang dia gak plastik kok. Di, belok iku lho. Putih-putih Ganteng plastik kabeh. gini kok. Ya, Gak jelas orang ganteng kayak mending aku. Oh enggak jauh. Ya Allah, pretty Jauh oke. beda. Asah. Harus mencintai produk lokal. Ya udah, terserah aku. Daripada ini kamu ini gampang. Ya, Mbak Priti, Mas Arya kenapa itu? Ini loh. Pretty Bu. Iya. Ini. Pretty. Ini. Kenapa? Priti. Ngapain kalian bertengkar? Pretty gak jelas Bu. Tiba-tiba ini lihat HP terus ibu sendiri. Oh, Yang kan aku lihat kesukaanku. oke. Sini, sini. Sukanya gak jelas Bu. Sini jelas, Mbak. Mbak Priti sama Mas Arya sini. Yuk. Oke, silakan duduk Mbak Priti dan Mas Arya, silakan duduk. Kenapa Mas Arya sama Mbak Priti cemberut? Coba Pretty cerita. duluan. Pretty duluan. Oke, stop. Mas Arya ceritakan dulu, kenapa? Tadi kan saya belajar Bu dengan serius, dengan tekun, dengan Iya. khusyuk. Iya. Tiba-tiba dengar musik terus Pretty tambah senyum-senyum ketawa-ketawa sendiri kan konsentrasi saya terganggu Bu. Oh. Begitu tak lihat, ternyata lihat artis Korea oplas-oplas gak jelas gitu. Apa sih Kak Oplas kan? Gini rupanya gak oplas. Nah ini kan salah satu contoh tidak menyukai produk lokal ini Bu. Ya, baik. Jadi Bu Indah sudah melihat permasalahan di sini. Jadi ketika kalian semua mengerjakan tugas, berdiskusi, Mbak Priti melihat artis pujaannya, terus berhisteris begitu. Wah, ganteng. Terus kemudian akhirnya Mas Arya terganggu, konsentrasinya buyar. Betul. Gitu. Oke. Terus kalian akhirnya bertengkar. Tuh, Pretty duluan. Oke, baik. Bu Ina di sini tidak menyalahkan siapa yang salah, tidak mencari siapa yang salah. Bu Ina di sini memanggil kalian untuk mencari solusi. Ya, kenapa sampai seperti ini? Dan Bu Ina menginginkan kondisi kelas kita aman, tidak ada yang bertengkar seperti tadi. Baik, ya. Bu Ina tidak menyalahkan. Dari sisi Mas Arya sama terganggu, ya, mendengar suara-suara bisingnya Mbak Priti mendengarkan K-pop, gitu ya. Betul. Dan dari sisi Mbak Priti, saya ingin menemukan kesenangan saya Bu dengan mendengarkan dan melihat artis pujaan saya, idola saya. Baik. Kira-kira menurut Mbak Priti yang dilakukan Mbak Priti itu benar atau salah? Jelas salah. Kenapa salah? Karena dia nggak konsentrasi saat belajar. Kenapa nggak bisa lihatnya nanti saja waktu istirahat? Oh gitu. Jadi menurut Mas Arya, Mbak Priti ini mengganggu ketenangan di mana sedang pelajaran tapi mendengarkan musik. Betul. Begitu. Ya. Kira-kira menurut kalian ada kesepakatan kelas yang dilanggar tidak dalam kejadian ini? Ada. Apa? Bergurau saat pelajaran, Ya. menyalahgunakan handphone saat pelajaran. Ya, terus mengganggu konsentrasi. Baik, ya. Nah, Bu Indah menginginkan kondisi kelas itu kan aman, ya, tidak terjadi seperti ini. Kalau Bu Indah meminta selanjutnya aman, tidak ada pertengkaran seperti ini,
Mas Arya dan Mbak Priti menawarkan solusi seperti apa? Ya, harus tahu waktu kapan bisa mendengarkan musik dan kapan tidak, gitu. Nah itu Ya. bisa dijawab, tahu. Oke, ya baik. Terus untuk Mas Arya, solusinya atau menawarkan solusi seperti apa? Ya, sama sih kurang lebih. Jangan menggunakan handphone saat pelajaran aja sih. Tahu lebih tepatnya, kalau bisa jangan mengganggu sekolah. Ya. Bagaimana dengan cara penyampaian Mas Arya tadi? Terganggu atau tersinggung? Tersinggung. Iya. Menurut kamu berarti next kamu harus bagaimana? Lebih sopan dalam mengingatkan. Oke, lebih sopan dalam mengingatkan. Berarti Mas Arya dan Mbak Priti sudah tahu di mana yang tidak sesuai dan bagaimana harus bertindak di kemudian hari, ya. Nah, oke. Jika sekarang Bu Ina meminta untuk meminta maaf, bersedia supaya tidak ada dendam lagi. Kenapa? Oh iya. Sudah bersedia? Bersedia. Legowo Mas? Iya Bu. Legowo gitu ya? Iya, ngoten Oke. pun. Sampun? Sampun. Oke. Diterima, maafnya saling memaafkan ya. Maaf ya Priti. Oke. Ya, jadi Bu Ina berharap tidak ada lagi seperti ini. Kita tahu di mana posisi kapan mendengarkan musik dan kapan untuk belajar. Gitu ya Mbak Priti dan Mas Arya. Mas Arya juga jika bicara dengan temannya mungkin bisa di slow kan gitu ya. Baik, terima kasih. Bisa kembali ke tempat ya. Halo, namaku Arya Fauzan, biasa dipanggil Arya, dari kelas 12 Saintek B2. Jadi setelah diajar Bu Indah tentang pengalaman tadi, saya dapat ilmu dalam pembelajaran di kelas, sopan santun, serta ketertiban. Jadi di sini menurut saya Bu Indah sudah mengajarkan poin-poin yang harus memang diajarkan oleh setiap guru di seluruh sekolah. Terima kasih. Nama saya Priti Rizky Maisandi. Setelah saya telah berdiskusi dengan Bu Indah, saya lebih mengetahui waktu dan tempat untuk mendengarkan musik dan saling menghargai sekitar. Terima kasih. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu guru sekalian. Terima kasih atas kehadirannya di dalam desiminasi saya budaya positif sebagai salah satu tugas di program guru penggerak angkatan 9. Sebelum memulai materi ini, marilah kita lihat terlebih dahulu ya biar sekolah kita biar tidak boring, tidak garing. Nah, 1, 2, 3. Semangat 1. Hidup. Semangat 1. Hidup. Semangat 1. Hidup. Terima kasih. Terima kasih atas atensinya Bapak Ibu dan Mas Arya. Ya. Baiklah, pada siang hari ini saya akan membawakan materi berbagi budaya positif. Silakan bisa diklik Bu Dini. Nah, materi yang pertama untuk budaya positif di sini ada disiplin positif, kemudian selanjutnya ada kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol dan posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Next, Ibu. Nah, semuanya itu diharapkan akan membentuk pelajar Indonesia yang mempunyai profil pelajar Pancasila. Di mana profil pelajar Pancasila ini ada 6. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, bergotong royong. Selanjutnya, kreatif, bernalar kritis dan mandiri. Nah, jadi semuanya diharapkan bermuara mempunyai profil pelajar Pancasila. Next, Ibu. Nah, untuk yang pertama, disiplin positif. Nah, kalau kita mendengar kata-kata disiplin, ya, disiplin itu identik dengan apa? Bu Ayu, menurut Bu Ayu disiplin itu identik dengan kata apa? Dengan sesuatu yang tertib, mengikat, begitu?
ya, mengikat gitu ya. Nah, kalau di sini disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkannya dengan ketidaknyamanan, betul ya? Nah, biasanya identik dengan ketidaknyamanan. Kemudian sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Jadi diharapkan mempunyai motivasi dari dalam diri gitu. Next, Ibu. Nah, kebutuhan dasar manusia. Nah, selanjutnya kita perlu mengetahui kebutuhan dasar manusia. Apa saja kebutuhan dasar manusia? Di sini ada 4 macam kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup atau fisiologis, yakni makan, minum, berpakaian dan seterusnya. Kemudian kebutuhan untuk mendapatkan kasih sayang dan rasa diterima. Selanjutnya ada kebutuhan untuk penguasaan. Dan yang terakhir adalah kebutuhan untuk kebebasan. Nah, ini adalah kebutuhan dasar manusia. Nah, berikutnya motivasi perilaku manusia. Motivasi. Jadi manusia itu berperilaku pasti ada motivasinya. Yang pertama, menghindari dari ketidaknyamanan dan hukuman. Ya, nah, melakukan disiplin ini karena ia takut dihukum. Namanya dia akan motivasinya berasal dari luar, karena dia takut dihukum maka dia harus berdisiplin. Yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi motivasi manusia untuk melakukan sesuatu yang baik itu ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang terakhir, dia ingin menghargai nilai kebajikan diri sendiri. Nah, di antara 3 motivasi ini, Bapak Ibu, dari ketiga ini yang pertama dan yang kedua, jadi ini motivasinya dari luar karena ingin mendapatkan karena ingin menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Dan yang kedua ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan. Jadi motivasinya berasal dari luar. Sedangkan yang ketiga ini motivasinya dari dalam dirinya sendiri. Jadi menghargai apa yang ada di dalam dirinya, nilai kebajikan dari dalam diri sendiri. Next, Ibu. Selanjutnya, restitusi. Apakah restitusi itu? Dari tadi kita mendengar kata restitusi. Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi proses untuk mengembalikan kepada kondisi yang baik, gitu ya. Ciri-cirinya, yang pertama, kalau restitusi itu ciri-cirinya 1, bukan menembus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Bukan kesalahannya yang diopok-opok, tetapi belajar dari kesalahan untuk memperbaiki. Berikutnya, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, menawarkan, bukan paksaan. Yang keempat, menuntun untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, fokus pada karakter, bukan tindakan. Yang ketujuh, menguatkan dan fokus pada solusi. Ini adalah ciri-ciri restitusi. Diharapkan dengan restitusi itu bisa menanamkan disiplin dari dalam diri murid. Selanjutnya, Ibu. Nah, di sini kita membahas tiga perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kalau kita mendengar hukuman, apa yang Bu Yulia pikirkan kalau mendengarkan hukuman? Hukuman itu hal yang tidak disukai oleh anak-anak. Hal yang tidak disukai anak-anak. Oke. Hal yang tidak disukai anak-anak. Contohnya, Misalnya sedang tidur diganggu. Coba maju ke depan, dijawab pertanyaan ibu, kan berarti itu kan membuat anak ini kan apa ya, tidak suka, merasa kayak terganggu. Apa sih kok ganggu ya orang tidur? Nah, itu kan jadi sesuatu yang memang tidak disukai oleh anak-anak. tidak nyaman dan tidak disukai. Oke. Selanjutnya, konsekuensi
sesuatu yang harus diterima oleh anak. Baik, terima kasih. Nah, itu hukuman menurut Bu Il dan Bu Yulia, hukuman dan konsekuensi. Nah, jika dibandingkan dengan restitusi itu seperti apa? Jadi sebagai contoh kasus ya, siswa datang terlambat ke sekolah. Nah, kalau hukuman, maksudnya begini, guru itu menghukum siswa yang terlambat itu dengan bernyanyi. Misalkan ini contoh hukuman, bernyanyi 10 lagu, ya. Terus kemudian siswa membersihkan toilet. Dengan siswa itu tersebut terlambat, maka siswa dihukum membersihkan toilet. Contoh berikutnya, siswa diminta untuk disuruh berlari mengelilingi lapangan. Itu adalah contoh hukuman. Kalau konsekuensi, siswa tidak diizinkan mengikuti materi. Nah, sesuatu yang harus diterima dari hasil perbuatannya. Selanjutnya, contoh konsekuensi lagi, guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Nah, itu bagian dari konsekuensi. Nah, bagaimana kalau dengan restitusi? Ya, restitusi yang seperti sebelumnya saya jabarkan berupa tawaran dan seterusnya. Nah, contoh restitusi begini, guru menanyakan keyakinan kelas dan membantu siswa dalam menyelesaikan masalahnya. Jadi guru menanyakan keyakinan kelasnya dan membantu siswa. Selanjutnya, guru dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Siswa kemudian menyadari kesalahannya dan bersedia memperbaiki. Nah, ini contoh dari restitusi tersebut. Berikutnya, Bu. Nah, di sini selanjutnya guru dalam bertindak ada 5 posisi kontrol. Yang pertama ada sebagai penghukum. Yang kedua, guru ini membuat siswa merasa bersalah. Yang ketiga, guru memposisikan dirinya sebagai teman. Yang keempat, guru memposisikan dirinya sebagai pemantau. Dan yang kelima, guru memposisikan sebagai manajer. Nah, perbedaannya apa kelima posisi kontrol tersebut? Bisa nggak tolong Bu Dini untuk ditampilkan YouTube, tayangan YouTube? Bisa escape YouTube? Iya, di play, dibesarkan. Marilah Bapak Ibu kita perhatikan sejenak tayangan YouTube tersebut. Ini adalah perbedaan dari 5 posisi kontrol. Sini kamu. Silakan disimak Bapak Ibu. Selalu terlambat. Kamu deh pasti terlambat. Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Ini guru memposisikan sebagai penghukum. Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Nah, ini memberikan hukuman keliling lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghadik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah Nah, berikutnya ini guru memposisikan sebagai pembuat siswa merasa bersalah. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat
kalimat-kalimat yang dipertegas ini. Jadi membuat merasa bersalah atas tindakan Naren yang terlambat. Kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi anaknya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau Bisa jantungan. kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Jadi Bu. membuat siswa merasa bersalah atas tindakannya, ibu bisa jantungan. Posisi Gitu. membuat rasa bersalah, berbicara dengan nada tenang. Nah, berikutnya ini posisi sebagai teman. Guru memposisikan diri sebagai teman. Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu. Habis ibu saya lupa melengkapi saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak terkejar Bu. Ya sudah sana. Nanti Ini kalimat yang digunakan memposisikan diri sebagai teman, dianggap sebagai teman. bikin seneng ibu. Nah, bikin senang ibu, demi ibu. Kata-katanya itu yang digunakan. Keluhnya itu Ya sudah demi sana ibu. ke sekolah. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang. Nah, selanjutnya posisi pemantau. Ini posisi keempat, posisi kontrol keempat. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau Nah, ini posisi yang terakhir, posisi manajer. Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip Kalau pada posisi manajer ada dialog, apakah Naren bersedia memperbaiki Nah. masalah keterlambatan ini? ada dialog, terus siswa diajak untuk mencari solusi dari permasalahan itu, diajak untuk mencari solusinya. Baik, kalau Naren umpamanya terlarang di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu,
tadi adalah contoh dari 5 posisi kontrol yang bisa diambil oleh Bapak Ibu guru. Nah, di antara 5 posisi kontrol tersebut, kira-kira menurut Bu Dini yang paling baik itu apa? Apakah menurut Bu Dini dengan memposisikan sebagai teman itu bisa menyelesaikan masalah untuk menekan keterlambatan siswa? Menurut saya kalau memposisikan sebagai teman itu ibu belum tepat atau belum sesuai, mengingat kadangkala kita ini juga ngobrolnya masih belum belum menemukan kesepakatan terkait masalah tersebut, seperti itu. Oke. Semisal ibu yang biasanya bertindak sebagai teman itu semisal tidak masuk gitu kira-kira, apakah siswa tersebut itu akan kembali terlambat lagi? Bisa jadi. Bisa jadi. Ya, bisa jadi karena memang tidak menemukan kesepakatan bersama dengan posisi kontrol teman ini, karena hanya menanyai kenapa sih kok terlambat misalkan seperti itu, tapi tidak memberikan solusi atau memberikan keputusan untuk masalah ini itu harus seperti apa, seperti itu. Ya, terima kasih Bu Dini. Jadi menurut Bu Dini biasanya kita memposisikan diri terhadap siswa itu ke posisi sebagai teman, lebih dekat begitu, tapi menurut Bu Dini masih belum bisa menyelesaikan masalah karena masih belum menemukan kesepakatan di antara guru dengan siswa untuk mengurangi tingkat keterlambatan gitu ya. Nah, menurut Bu Eva posisi kontrol yang terbaik seperti apa Ibu? Memposisikan diri sebagai apa? Memposisikan diri sebagai manajer. Ya, kenapa? Karena ketika kita memposisikan diri sebagai manajer, kita sebelum memberikan konsekuensi kepada anak, kita terlebih dahulu menggali latar belakang atau alasan dari kesalahan yang dilakukan siswa itu, sehingga kita tidak langsung menjudge siswa itu salah, tapi kita menggali latar belakangnya, kita mencari solusinya. Terima kasih Bu Eva. Jadi menurut Bu Eva yang terbaik ini adalah posisi manajer karena guru terlebih dahulu menggali alasan siswa kenapa terlambat, jadi tidak mudah untuk menghakimi siswa, gitu ya. Berikutnya itu tadi adalah posisi kontrol, ya Bapak Ibu. Nah, berikutnya untuk keyakinan kelas. Mungkin Bapak Ibu semua sudah mempraktekkan di kelas keyakinan kelas yang berlaku di kelas Bapak Ibu semua, ya. Bagaimana keyakinan kelas itu? Keyakinan kelas berupa pernyataan yang universal. Nah, kemudian keyakinan kelas ini dibuat menggunakan kalimat positif. Selanjutnya sedikit namun mudah diingat. Nah, jadi dianjurkan keyakinan kelas ini adalah keyakinan yang inti, yang sedikit sehingga mudah diingat siswa. Kemudian sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan dan semua warga sekolah dilibatkan saat membuat keyakinan kelas, gitu. Ya, jadi ini yang kita sepakati bersama di dalam keyakinan di dalam sekolah ataupun kelas kita. Selanjutnya, Ibu. Nah, ini adalah contoh saya dalam demonstrasi kontekstual saya untuk membentuk keyakinan kelas di kelas 10-4. Bisa ditayangkan, Ibu? Nah, ini ada contoh pembuatan keyakinan kelas. Ini adalah salah satu demonstrasi kontekstual saya untuk membuat keyakinan kelas di kelas 10-4. Jadi di dalam keyakinan kelas kita membuat suatu kesepakatan di dalam kelas tersebut. Nanti dari kesepakatan kelas itu kita akan bersama-sama mematuhi, bersama-sama menjalankan
berdasarkan kesadaran, begitu ya, berdasarkan kesadaran siswa. Nah, di dalam proses pembuatan ini, mohon izin saya bercerita bahwa kemarin sempat di kelas ini mereka mengutarakan unek-uneknya, ternyata masih ada yang tidak melaksanakan piket, begitu. Nah, yang tidak melaksanakan piket biasanya kita denda, Bu. Nah, kemarin sempat saya gali bahwa apakah denda itu ada yang ada anak yang tersakiti dengan mengeluarkan denda, mereka menjawab iya, Bu. Nah, bagaimana supaya mereka tidak ada yang tersakiti dengan mengeluarkan denda tersebut? Nah, di sini mereka membuat kesepakatan sebaiknya berangkat dari kesadaran semuanya untuk melaksanakan piket kelas, menjaga kebersihan kelas. Berangkat dari kesadaran itu sehingga mereka semua bisa melaksanakannya, bisa menjaga kelas dengan tertib sehingga tidak ada yang tidak melaksanakan piket, sehingga juga tidak ada siswa yang perlu mengeluarkan denda, seperti itu. Bisa dipercepat, Ibu? Ini bisa ditunjukkan potongan-potongannya. Yang tadi aja tidak apa ditunjukkan potongan-potongannya. Oke. Dan yang patut di sini yang digarisbawahi, keyakinan kelas ini menggunakan kalimat positif, kalimat positif. Jadi semisal begini, tidak membuang sampah sembarangan, diarahkan menjadi kalimat positif, menjaga kebersihan kelas. Gitu. Jadi kalimat yang digunakan positif, tidak datang terlambat misalkan, begitu. Nah, diarahkan menjadi datang tepat waktu, berdisiplin datang tepat waktu. Jadi kalimat-kalimat yang digunakan di keyakinan kelas ini adalah kalimat positif dan diarahkan tidak ada hukuman ataupun konsekuensi. Jadi ini semua menggunakan kesadaran dari siswa masing-masing. Ya, next, dilompati Ibu. Nah, selanjutnya untuk segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi, kembali lagi ke restitusi. Jadi untuk menyelesaikan suatu masalah, oke Bapak Ibu, untuk menyelesaikan suatu masalah dibutuhkan segitiga restitusi. Langkahnya, karena di segitiga berarti ada tiga sisi. Langkah yang pertama menstabilkan identitas. Kemudian langkah yang kedua validasi tindakan yang salah. Langkah ketiga menanyakan keyakinan. Apakah itu menstabilkan identitas? Jadi menstabilkan identitas itu bersifat bahwa semua yang dikerjakan siswa, semua yang dikerjakan manusia itu tidak ada yang salah. Dan kemudian manusia itu tidak ada yang sempurna, semuanya pasti akan melakukan kesalahan, gitu. Jadi kita berpikir positif bahwa tidak ada manusia yang salah, ya semuanya pernah melakukan kesalahan. Kemudian tindakan validasi tindakan yang salah. Nah, dari tindakan yang salah itu kita memberi penguatan kepada siswa bahwa tindakan yang salah itu it's okay karena siswa yang berbuat salah itu mempunyai alasan kenapa berbuat demikian, kenapa berbuat salah demikian. Nah, kita biasanya dari tindakan yang salah itu pasti siswa mempunyai alasan dan ini dikembalikan kepada kebutuhan dasar manusia tadi. Ada 4. Apa tadi? Penguasaan, kebebasan, rasa sayang dan diterima, terus kemudian
kemudian apa tadi? Bertahan hidup. Nah, di antara siswa yang berbuat salah pasti ada alasannya. Kenapa berbuat salah? Kenapa terlambat? Kenapa begini? Nah, di antara itu pasti ada alasannya dan alasan itu tidak boleh kita salahkan. Ya, kita kembalikan ke kebutuhan dasar manusia tadi, kebutuhan kebebasan, penguasaan dan seterusnya itu tadi. Nah, jadi kita semua berpositif thinking dulu sebelum menghakimi siswa. Nah, kemudian langkah ketiga, menanyakan keyakinan. Dikembalikan lagi, keyakinan yang kita sepakati apa? Misalkan terlambat, apakah ini diperbolehkan? Dikembalikan lagi ke keyakinan sekolah atau keyakinan kelas yang telah disepakati bersama tadi, begitu. Nah, kemudian setelah diyakini, kemudian ditanyakan solusinya apa? Untuk memperbaiki selanjutnya bagaimana solusinya? Nah, gitu. Jadi kita menyelesaikan suatu permasalahan dengan siswa itu pendekatannya secara positif, begitu, tidak langsung menghakimi, begitu, nggih. Nah, itu adalah langkah segitiga restitusi. Selanjutnya, begini. Nah, ini kasus satu. Ini juga salah satu dekon saya. Saya diminta untuk membuat skenario. Saya juga untuk membuat skenario dengan menyelesaikan menggunakan segitiga restitusi. Kasus 1, hari ini Putri bangun kesiangan sehingga tergesa-gesa berangkat ke sekolah. Sesampainya di sekolah, Putri merasa lapar karena tidak sempat makan sebelum berangkat. Akhirnya Putri memutuskan makan di dalam kelas. Ini adalah kasus pertama. Bisa ditunjukkan, bisa diputar. Nah, jadi ceritanya di tengah guru mengajar, Mbak Putri ini makan di dalam kelas. Apakah kita serta-merta menyalahkan Putri? Nah, apakah kita serta-merta menyalahkan Putri? Ya. Menurut segitiga restitusi, bagaimana penyelesaiannya? Menggali informasi terlebih dahulu. Ya, validasi tindakan yang salah, tidak menyalahkannya. Ditanyakan keyakinannya sesuai atau tidak dengan keyakinan kelas. Tidak menghormati guru pada saat jam pelajaran, saling menghormati. Ini adalah solusi yang ditawarkan oleh Putri supaya tidak mengulangi lagi, supaya sempat untuk makan di rumah.
Nah, ini adalah tanggapan siswa. Bisa diputar Pak, Ibu. Oke, nggak bisa? Ya, di skip aja. Next, untuk kasus kedua. Dalam suatu pembelajaran tiba-tiba Priti berteriak-teriak histeris melihat tokoh idolanya. Hal itu tidak disukai Arya, sehingga menimbulkan pertengkaran di antara Priti dan Arya. Nah, bagaimana untuk menyelesaikan kasus tersebut? Menggunakan segitiga restitusi. Kenapa ya? Ini digali dulu informasinya. Kenapa? Kenapa bertengkar? Nah, ini setelah digali informasinya, kemudian mencari solusi bersama supaya Arya tidak merasa terganggu karena Priti teriak-teriak, dan bagaimana caranya supaya Priti tidak mengganggu dan tetap bisa menikmati videonya. Ingin menemukan kesenangan saya. Nah, itu adalah kebutuhan dasar manusia. Ya, ingin menemukan kesenangan, kebebasan.
Priti tadi. Mohon maaf ini tidak bisa diputar ternyata untuk tanggapan Priti dan Arya. Nah, ini berikutnya ada kasus ini, Bapak Ibu. Berikutnya ada kasus. Mari kita sama-sama berdiskusi. Kira-kira posisi kontrol apa yang diambil oleh Ibu Dani, oleh gurunya ini. Saya bacakan. Ibu Dani sedang menjelaskan pelajaran bahasa Inggris di papan tulis. Namun beliau memperhatikan bahwa Fajar malah tidur-tiduran dan tampak acuh tak acuh pada pelajarannya. Fajar coba jawab pertanyaan nomor 3, maju ke depan dan kerjakan di papan tulis. Fajar pun tampak malas-malasan maju ke depan. Dan sesampai di depan papan tulis, Fajar hanya diam terpaku sambil memegang buku bahasa Inggrisnya dan memainkan spidol di tangannya. Ayo Fajar, makanya jangan tidur-tiduran. Lain kali perhatikan. Sudah sana, kembali duduk. Kira-kira siapa yang bisa? Oke. Fajar pun kembali duduk di bangkunya. Hal seperti ini sudah sering kali terjadi pada Fajar. Seperti tidak memperhatikan, acuh tidak acuh, dan nilainya pun tidak terlalu baik untuk pelajaran bahasa Inggris. Pada saat ditegur oleh Ibu Dani, Fajar hanya menjawab, "Tidak tahu, Bu." Ibu Dani pun menjawab lirih, "Gimana kamu Fajar? Kamu tidak kasihan sama ibu kamu ya? Ibumu sudah capek-capek mengajarkan kamu. Tidak kasihan sama sekali sama ibu." Nah, dan Fajar pun dia membisu. Nah, yang di sini selanjutnya saya mau bertanya pada Bapak Ibu di sini, posisi kontrol apa yang diambil oleh Ibu Dani dalam pendekatannya kepada Fajar? Monggo Bu Roha. Posisi kontrol sebagai apa? Posisi kontrol tadi ada penghukum, kemudian membuat siswa merasa bersalah, kemudian monitor, terus kemudian manajer, terus satu lagi apa ya? Oh, sebagai teman. Nah, Yang kedua tadi apa? membuat rasa bersalah. Membuat merasa bersalah. Iya. Menurut saya itu Iya, kenapa? karena si ibu ya juga tidak tahu si siswa ini memang maksudnya dia suka tidak sama bahasa Inggris, tapi melihat si anak tidak bisa bahasa tapi langsung ngomong seperti itu. Menurut saya sih. Ya, jadi menurut Bu Roha, Bu Dani ini memposisikan sebagai membuat siswa merasa bersalah. Ya, langsung ditunjuk kamu begini, gitu. Ya, terima kasih. Bagaimana Bapak Ibu yang lain? Apakah sudah sesuai? Sesuai. Ya, kalimat mana yang menunjukkan sesuai? Yang terakhir. Tidak kasihan sama ibu ya ibu sudah. Nah, gimana Fajar? Kamu tidak kasihan sama ibu ya? Ibu sudah capek-capek mengajarkan kamu. Tidak kasihan sama ibu. Nah, di situ statement yang dilontarkan oleh Ibu Dani berarti membuat Fajar merasa bersalah terhadap tindakannya. Next, Ibu, untuk kasus kedua. Nah, di sini Anto dan Dino sedang bermain bersama di lapangan basket. Tiba-tiba terlibat dalam sebuah pertengkaran adu mulut. Dino pun menjadi emosi dan mengadakan kontak fisik, menarik kemeja Anto dengan kasar sampai 3 kancingnya terlepas. Pada saat itu guru PK langsung melerai mereka dan membawa mereka ke ruang kepala sekolah. Ibu Suti sebagai kepala sekolah berupaya menenangkan keduanya, terutama Dino. Dino, sepertinya kamu saat ini sedang marah sekali. Nah, mendengar itu, Dino pun mengalir bercerita tentang kekesalan hatinya. Ibu Suti pun melanjutkan bahwa membuat kesalahan adalah hal yang manusiawi. Ya, membuat kesalahan adalah hal yang manusiawi, dan bahwa mempertahankan diri adalah hal yang penting. Dulunya. Namun meminta Dino memikirkan cara lain yang mungkin lebih efektif karena saat ini Dino berada di ruang kepala sekolah. Ibu Suti melanjutkan bertanya tentang keyakinan sekolah yang disepakati, serta apakah Dino bersedia memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan terhadap Anto. Dino pun akhirnya perlahan mengangguk. Kemudian Ibu Suti balik bertanya kepada Anto,
hal apa yang bisa dilakukan Dino untuk memperbaiki masalah Anto. Anto pun menjawab, saya perlu kancing saya diperbaiki, Bu. Ibu saya akan sangat marah kalau melihat kancing baju saya sampai copot 3 kancing begini. Ibu Suti pun kembali bertanya ke Dino, apakah yang akan dilakukan untuk menggantikan 3 kancing Anto yang terlepas. Next, Ibu. Dino berpikir sejenak, namun menjawab, wah, tidak tahu, Bu. Saya lem kembali mungkin bisa ya, Bu. Ibu Suti berpikir sebentar dan menanggapi, kalau dilem akan mudah terlepas kembali, Dino. Bagaimana kalau kamu menjahitnya saja? Bersediakah kamu? Dino tampak ragu-ragu dan menanggapi, menjahit? Mana saya tahu bagaimana menjahit, Bu. Ibu Suti meneruskan, apakah kamu bersedia belajar menjahit? Dino berpikir sejenak, memandangi kemeja Anto dan menanggapi, yang mengajari saya siapa, Bu? Dengan cepat Ibu Suti menjawab, Pak Irfan, guru tetap busana. Dino kembali diam sejenak memandang kemeja Anto yang tanpa kancing. Akhirnya Dino mengangguk tanda menyetujui dan sepanjang siang itu Dino belajar menjahit memperbaiki kemeja Anto. Terakhir kali terlihat kedua anak tersebut, Dino dan Anto, pada jam pulang sekolah mereka sudah bercengkrama dan bersenda gurau kembali. Oke. Pertanyaannya, posisi kontrol apa yang telah dipraktikkan oleh Ibu Suti? Dan apa saja yang dilakukan Ibu Suti yang menunjukkan bahwa posisi kontrol itu yang dipilih ditunjukkan, apa yang meyakini bahwa itu yang ditunjukkan. Bu Ayu, menurut Bu Ayu, Bu Suti ini bertindak sebagai memposisikan sebagai apa? Kalau menurut saya ini sebagai manajer. Ya, kenapa menurut Bu Ayu sebagai manajer? Karena ada validasi masalah Ya. Jadi anaknya ditanya, kemudian ada proses diskusi Ya. antara gurunya sama anaknya untuk mencari solusi terbaik. Oke. Ya, baik. Jadi menurut Bu Ayu, Bu Suti ini bertindak sebagai manajer untuk menyelesaikan perselisihan antara Anto dan Dino. Ya, kancingnya tadi lepas, begitu ya, memposisikan sebagai manajer. Apakah dilakukan segitiga restitusi, Bu, di sini? Ya. Dilakukan segitiga restitusi, ya, dengan 3 tahapan tadi, Bu, ya. Oke, baik. Itu adalah 2 contoh untuk kasus yang terjadi, ya. Nah, Bapak Ibu, kita sudah berjalan jauh nih, sudah melihat keyakinan kelas, sudah melihat bagaimana segitiga restitusi diterapkan, dan untuk contoh kasus. Next, Bu Dini. Nah, mari Bapak Ibu kita mempraktikkan segitiga restitusi. Ya, dari contoh 1 tadi tentang Fajar tadi dan Ibu Dani, tadi sudah dijawab bahwa Ibu Dani memposisikan diri membuat siswa merasa bersalah. Nah, bagaimana cara Ibu Dani menyelesaikan masalah tersebut menggunakan segitiga restitusi, memposisikan sebagai manajer, gitu ya. Selanjutnya saya minta Mas Arya yang berperan sebagai Fajar dan Bu Yulia yang berperan sebagai Ibu Dani untuk menyelesaikan masalah menurut menggunakan teknik manajer dan segitiga restitusi. Baik, bisa Mas Arya, sanggup ya? Baik, terima kasih. Monggo silakan dipersiapkan. Mungkin barangkali butuh diskusi atau apa, monggo silakan disiapkan. Oh iya Fajar. Manggil saya. Sudah selesai istirahatnya? Sudah. Sudah ya. Fajar, ini Bu Yuli mau ngobrol terkait dengan tadi ketika di kelas ya. Fajar tadi tidur. Ya, Kenapa kok bisa tidur di kelas? saya masih ngantuk soalnya semalam habis melek.
Di mana? Di rumah. Di rumah teman. Sampai jam? Sampai jam setengah 12. Sampai jam setengah 12. Berarti kalau main game sampai jam setengah 12 dampaknya bagus apa enggak ya untuk Fajar? Enggak, Kenapa enggak bagus? karena membuat saya tidak fokus saat belajar karena saya mengantuk. Gitu ya. Berarti sekarang Mas Fajar sudah paham ya. Tadi ada hal yang tidak baik ya dilakukan di kelas ya, yaitu ngantuk gara-gara main game sampai malam. Jadi setelah ini kira-kira apa yang akan dilakukan Mas Fajar biar tidak berulang lagi? Mungkin bisa memanage waktu dan tidur lebih awal supaya tidak ngantuk di kelas. Karena kalau misalnya terlalu malam Mas, nanti bukan hanya ngantuk di kelas, tapi bahaya juga kan ketika pulang sekolah terus ngantuk atau pas berangkatnya ngantuk, kan juga bahaya untuk sampean nantinya. Gitu ya Mas, sudah paham ya? Berarti ya apa hal yang baik dan hal yang tidak baik untuk dilakukan. Ya, Bu. Gitu ya. Oke, boleh kembali ke kelas. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Yulia dan Mas Arya. Beri tepuk tangan semuanya Ibu. Nah, tadi Bu Yulia dan Mas Arya telah memperagakan, telah menyelesaikan masalah Ibu Dani dan Mas Fajar tadi menggunakan segitiga restitusi dan memposisikan sebagai manajer. Terima kasih sekali lagi. Next, waktunya kita untuk berefleksi. Ya, refleksi dari pemaparan materi budaya positif apa yang telah Ibu peroleh. Nah, dan apakah yang akan Ibu lakukan selanjutnya? Saya coba bertanya pada Bu Ayu. Ya, silakan Bu Ayu. Dari apa yang disampaikan Ibu Ina tadi, Ya. yang saya dapat banyak sekali terkait bagaimana menangani permasalahan siswa khususnya. Jadi kita harus tahu dulu tentang kebutuhan dasar siswa, memahami permasalahan siswa itu apa, kemudian kita selesaikannya juga tidak boleh menghukum ya Bu ya. Jadi kita ini harus ada kesepakatan bersama yang dibuat. Anak ini kita minta untuk mencari solusi terbaik menurut dia. Jadi kita membantu dia, mengirim dia untuk menemukan solusi terbaik menurutnya terkait masalah yang sedang dihadapi atau apa istilahnya. Ketika kalau contoh-contoh ini itu kan berkaitan dengan pelanggaran. Jadi ketika anak itu melakukan pelanggaran, kita harus menggiring anak ini supaya dia sadar dulu bahwa dia melakukan pelanggaran. Terus kira-kira apa yang bisa kamu lakukan supaya itu tidak terjadi lagi. Kayak gitu sih. Ya, terima kasih. Bagus sekali pendapat dari Bu Ayu. Ya, selanjutnya apa yang akan Ibu Ayu selanjutnya lakukan? Kalau selanjutnya yang saya lakukan, biasanya ini yang saya praktekkan itu lebih ke ada dua tadi macamnya, yaitu sebagai guru sebagai teman sama guru sebagai Manajer, pemantau, guru sebagai Teman. pemantau, manajer. manajer tiga Ya, itu ya. ya. Berarti nanti saya akan belajar untuk menjadi guru sebagai manajer. Ya. Karena selama ini yang saya lakukan lebih banyak guru sebagai teman. Kadang juga apa ya, nggak sadar kalau membuat dia merasa bersalah tanpa kita itu menggiring. Iya. Bagaimana solusinya? Seperti itu. Menurutmu yang terbaik apa itu sih? Masih belajar. Di sini saya belajar. Ya, terima kasih. Kadang tidak sengaja ya kita menggiring siswa dengan kalimat-kalimat kita, menggiring siswa untuk merasa bersalah. Iya. Gitu ya. Padahal kita tidak tahu alasan kenapa dia melakukan pelanggaran tersebut, gitu ya. Jadi kita di sini belajar untuk menggali alasannya siswa, dikembalikan lagi kepada kebutuhan dasar manusia tadi. Gitu. Ya, terima kasih Bu Ayu. Selanjutnya saya ingin menanyakan kepada salah satu perwakilan
siswa, Mas Arya. Ya, dari pemaparan tadi, Mas Arya ini dapat apa hari ini setelah mengikuti diseminasi budaya positif ini, Mas Arya? Ya, saya mendapat pelajaran bahwa di sini siswa juga harus bisa menyelesaikan masalahnya sendiri, dibantu dengan ibu guru tentunya, dengan cara tadi guru sebagai manajer. Dengan begitu siswa bisa lebih enak untuk bernegosiasi tentang bagaimana kelanjutan dari masalah tersebut, bagaimana solusinya, sehingga bisa masalahnya selesai dengan aman. Oke, terima kasih Mas Arya. Ya, dari sini kita semua sudah berefleksi, ya kita sudah berefleksi apa yang didapatkan, ya apa yang didapatkan dari setelah mendapatkan materi ini. Intinya dikembalikan lagi kepada kebutuhan dasar manusia. Kita perlu menggali alasan kenapa siswa berbuat pelanggaran tersebut, ya karena manusia mempunyai kebutuhan dasar, begitu. Selanjutnya juga perlu dilakukan penerapan segitiga restitusi tadi, ya. Identitas tadi, kemudian validasi tindakan yang salah dan menanyakan keyakinan, begitu. Selanjutnya, ya, saya ucapkan terima kasih banyak atas kehadiran Bapak Ibu semua di sini. Jadi kita semua di sini belajar bagaimana cara berbudaya positif, ya, berbudaya positif terhadap lingkungan kita untuk membuat sekolah kita menjadi sekolah yang kondusif tanpa adanya kita meminimalkan adanya pelanggaran-pelanggaran. Terima kasih dari saya. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Nurunia selaku anggota kurikulum SMA Muhammadiyah 1 Gresik terkait dengan kegiatan diseminasi yang kemarin sudah disampaikan oleh Ibu Indah Wardati selaku CGP Angkatan ke-10 tentang budaya positif siswa. Sebenarnya ada 5 yang perlu kita lakukan, ada 5 hal ya terkait dengan pelaksanaan budaya positif di sekolah, tapi ada 2 yang harus kita lakukan supaya nanti budaya positif itu bisa mengena di anak-anak, yaitu terkait guru sebagai manajer dan guru sebagai teman. Diharapkan dengan guru sebagai manajer dan guru sebagai teman, anak-anak bisa merefleksikan diri, kira-kira mana yang harusnya saya lakukan, mana yang seharusnya tidak saya lakukan. Kalau itu sudah bisa kita dapatkan di anak-anak, insya Allah anak-anak kita di SMA Muhammadiyah 1 Gresik bisa memiliki bisa memilah-milah. Oh, ini yang harus saya lakukan, oh ini yang tidak harus dilakukan. Jadi segitiga restitusi yang kita lakukan di anak-anak itu sangat penting sekali, karena itu menjadikan anak menjadi sadar terkait tanggung jawab mereka sebagai murid di SMA Muhammadiyah 1 Gresik, dan juga untuk memperbaiki karakter dari anak-anak kita. Semoga anak-anak kita menjadi anak-anak yang berkarakter, yang bisa membanggakan orang tua, sekolah, dan juga agama dan bangsa. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayuhan Purwandani. Untuk refleksi dari pembelajaran yang telah diberikan oleh Bu Indah terkait dengan budaya positif di sekolah, saya memperoleh banyak pengetahuan, ilmu baru, terutama terkait untuk membantu siswa menyelesaikan permasalahannya. Jadi dalam budaya positif di sekolah itu, kita sebagai guru harusnya bisa menempatkan diri sebagai manajer, di mana ketika ada siswa yang bermasalah, kita tidak langsung menghukum, tapi kita cari tahu dulu penyebabnya dia melakukan
dia melakukan kesalahan itu atau pelanggaran itu, kemudian setelah itu kita bisa memvalidasi kesalahannya sehingga dia sadar bahwa apa yang dilakukan itu suatu kesalahan, dan kemudian kita berdiskusi untuk sama-sama menemukan solusi terbaik untuk dia, seperti itu. Jadi kita sebagai guru ini membangun siswa untuk bisa menumbuhkan kompetensi yang ada di dalam dirinya untuk menyelesaikan masalahnya secara mandiri dengan bimbingan kita, seperti itu. Dan kita sebagai guru sudah tidak lagi zamannya untuk menghukum. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arya Fauzan dari SMA Muhammadiyah 1 Gresik. Dari diseminasi yang saya ikuti bersama Bu Indah, saya mendapatkan pengetahuan bahwa dengan adanya guru sebagai manajer dapat memudahkan siswa dan guru untuk menangani suatu masalah. Karena dengan adanya metode tersebut, siswa dapat bernegosiasi dengan guru akan sanksi yang akan diberikan. Guru juga dapat mengetahui latar belakang mengapa siswa bisa melakukan hal tersebut, tentunya dengan konsep segitiga restitusi, sehingga masalah dapat diselesaikan dengan aman. Mungkin sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.